Oke, sekarang kita akan belajar tentang forex tool ya, di mana pemahaman tentang tool-tool ini juga di awal harus Anda pahami karena bisa jadi nanti pada saat Anda eksekusi ada juga ya yang salah pencet dan seterusnya. Jadi kesalahannya cuman di teknis aja sebenarnya ya. Cara kerja forex trading yang pertama bisa dilihat di sini simbol atau pair ya. Ini kalau kita lihat di MetaTrader, nah ini kalau kita melakukan order, di sini ada, nah ini pairnya namanya Euro USD, ya. Jadi itu untuk pasangan mata uang pairnya ya. Kemudian ada lagi volume atau lot. Nah ini volume atau lot. Jadi kalau volume atau lot kalau di MetaTrader ada di sini ya. Ini volume. Misalnya mau Anda edit juga bisa, misalnya jadi 2 manual. 0,01 atau 0,2. Kemudian ada stop loss di sini bisa kita setting ya. Misalnya stop loss atau nanti kita kosongin juga nggak masalah. Nanti kita setting setelah terupdate ya, tereksekusi order kita. Sebagai contoh, misalnya saya order sekarang ini, stop loss TP, stop lossnya udah belum ada, take profitnya udah ada, stop lossnya belum ada. Nah ini kita bisa edit ya. Bisa kita klik di sini, stop lossnya kita kasih misalnya 50, take profitnya 50. Kita klik dulu dua ini ya, yang merah ini setelah isi ini 50, kita klik ini, 50 kita klik ini baru kita pasang. Oke, sekarang sudah terupdate. Ada stop lossnya, ada take profitnya ya, seperti itu. Next. Nah ini ya stop loss yang kita pelajari tadi. Kemudian ada tipe order. Tipe order ini ada 2, instan dan pending ya. Instan dan pending. Jadi kalau kita new order, di sini ada instant execution atau ada pending. Nah, pending ini nanti hubungannya dengan buy limit, sell limit ya. Kita akan belajar nanti. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Atau di video yang lama juga ada, udah saya bahas secara lengkap ya ini ya. Jadi ada pending dan ada juga instan. Bedanya kalau pending nanti seperti apa dan instant execution seperti apa. Kemudian ada ini ya yang sering salah ya. Kalau terburu-buru biasanya salah pencet sell atau buy-nya. Jadi perlu diperhatikan juga ini. Yang perlu diperhatikan juga ketika order adalah lot. Ya, jangan sampai lotnya salah. Ini dengan volume dengan model 100 misalnya kalau bisa lotnya 0,01 dulu untuk demonya ya. Kemudian tipe ordernya ini kalau defaultnya ini adalah instan ya, instan eksekusi. Kemudian posisi buy dan sell. Jangan sampai salah mencet mau buy malah sell atau sebaliknya. Nah, salah satu untuk demo account yang 1 bulan adalah untuk membiasakan ini ya. Kita mengenal simbol, mengenal lot, memasang stop loss, tipe order instan atau pending dan seterusnya. Jadi demo di sini untuk membiasakan aja ya, membiasakan kita dengan MetaTrader. Setelah di market real, kita harus menggunakan real money juga, tapi nanti ininya dikecilin. Dengan modal 100, kita bisa membuka lot 0,01. Pelajaran selanjutnya adalah leverage ya, atau daya ungkit.
Jadi leverage ini membantu trader untuk bertransaksi pasar forex ya, terutama yang mempunyai dana terbatas. Jadi ini misalnya aja ya, misalnya untuk bertransaksi satu lot, misalnya kita mau buka satu lot ini ya, kalau nggak ada leverage, kita harus butuh uang segini, 100.000 US dollar. Tapi dengan adanya leverage 1/500, kita cukup mengeluarkan dana sebesar 200 dolar. Jadi untuk membuka posisi satu lot, kita bisa cukup dengan uang 200 dolar. Tapi tidak disarankan, ini hanya perhitungan ya. Tapi kalau untuk realnya ini tidak akan cukup karena ini hanya menahan sebesar 20 pips. Jadi kalau 200 ya bagusnya mungkin lotnya kita ada di area ini. Jadi satu pipsnya bernilai 1 dolar. Oke ya, saya ulangin lagi. Jadi untuk bertransaksi satu lot, kalau dahulu kita tanpa ada leverage, kita membutuhkan uang 100.000 US dollar, tapi sekarang sudah bisa dengan hanya 200 dolar. Tapi tidak disarankan. Karena apa? Karena ini hanya akan menahan posisi kalau terjadi floating, naik atau turun ini hanya 20 pips dan uang ini akan MC ya atau margin call. Saya sarankan kalau uang 200 bisa di area ini ya, lotnya. Jadi 0.1. Konsep leverage ini juga nggak perlu dihafal. Kita cukup tahu aja open posisi dengan leverage 1/500. Kalau kita deposit 200, baiknya kita ada di ini ya, ada di area ini dulu. Untuk menahan harga bisa sampai 200 pips. Atau kalau masih demo, di sini lebih aman lagi ya. Karena akan menahan sampai 2000 pips. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya, transaksi di forex ya. Sebelumnya saya akan singgung dulu bahwa memang materi yang saya berikan ini adalah materi yang memang perlu Anda tahu aja. Yang selain itu nggak perlu tahu ya. Artinya nggak tahu pun nggak masalah gitu loh. Tapi kalau nextnya Anda mau belajar, silahkan gitu. Tapi paling tidak yang saya berikan adalah materi yang memang sudah cukup Anda tahu untuk bisa profit di market forex ya. Oke, kita akan ada transaksi di forex itu kalau ada istilahnya ada long ya atau buy, juga kadang orang bilang long atau sell atau short. Nah, tadi kita singgung ada instant order dilakukan on the spot ya. Artinya ketika harga running seperti ini. Nah, ini kita langsung open posisi. Misalnya 0.2 kita sell. Nah, kalau market busy biasanya ada requote ya. Kita oke misalnya. Oke, sudah terjadi kita sudah order di sini. Dengan sell lotnya 0.2, pairnya Euro USD di price 34.87. Sekarang kita masih min 4. Jadi itu tipe yang eksekusi langsung ya, atau on the spot atau instant order. Kemudian ada pending order. Pending order ini ada 4, buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. Nah, ini contohnya misalnya kalau buy stop, saya akan langsung contohkan ya. Buy stop. Buy stop saya cari formasi yang bisa di buy stop. Nah, ini. Misalnya GBP USD sekarang posisinya ada di area ini ya. Setelah kita menganalisa dan seterusnya, harga akan menembus
R2 dan sampai di R3. Di sini di R2 kita bisa, misalnya kita akan hitung di R2 harga di 5828. Oke, kita akan melakukan buy stop. Pending order, buy stop di 5828. 5828. Oke, kita lakukan order. Nah, ini sudah tereksekusi ya. Order kita di sini. Di area ini. Buy stop. Kemudian setelah buy stop ada sell stop. Kalau buy stop ke atas, kalau sell stop kebalikannya ya. Jadi kita cari formasi yang bisa di sell stop. Nah, ini sell stop misalnya di sini ya. Sell stop harga sekarang running USD Kanada di sini dan prediksi kita dia akan menembus ini di 1033. Kita akan melakukan pending order juga di sell stop 1033. Oke, saya ulangin ya. Kalau sell stop, setelah menganalisa kita harga akan menembus ini dan harga akan ke R3. Jadi ketika harga ini seperti ini, dia akan terus menabrak order kita di sini dan dia akan kena take profit kita di sini. Nah, order kita ketika kena di sini ini adalah sell stop. Ya. Kemudian tadi ada GBP buy stop. Ini kebalikannya. Ketika harga menembus ini, dia akan tereksekusi order kita di sini, buy stop, dan akan kena di sini take profit kita, ya. Jadi kalau buy stop itu dia menembus ke atas, kalau sell stop itu menembus ke bawah ya, seperti ini. Kemudian ada buy limit dan sell limit ya. Buy limit dan sell limit ini beda ya dengan buy stop dan sell stop. Kalau buy stop dan sell stop itu dia menabrak, tapi kalau buy limit dan sell limit itu memantul. Saya akan contohkan, kita cari formasinya. Nah, ini ya. Kita menganalisa, misalnya setelah harga sampai di pivot, harga akan kembali lagi ke sini, ke bawah. Artinya harga cuma memantul di sini ya. Nah, ini kita bisa lakukan harga sell limit. Kita lakukan new order di sini ya. 2918. Kita pending order 2918, tipenya sell limit. Oke. Nah, kita sudah tereksekusi dengan harapan setelah kita analisa nanti harga akan sampai ke sini, kemudian akan mantul lagi ke sini. Take profitnya bisa kita taruh di S2 atau di S3. Nah, ini perlu dipelajarin juga, di video sebelumnya ada support resisten ya. Di situ bisa dipelajarin. Oke, kemudian yang tadi sell limit sekarang buy limit ya. Jadi di sini ada, kita belum lagi per euro Australia dia. Nih di sini sell limit. Kemudian udah ada buy stop, sell stop, ada sell limit. Yang terakhir adalah buy limit. Ya, kita akan cari buy limit di mana.
Nah, contohnya kita Euro CHF ya. Misalnya buy limit. Di sini ada S3 dengan harapan setelah harga ke sini dia akan mantul ke atas lagi. Nah, di sini kita akan lakukan order buy limit di harga 2373. Buy limit di 2373. Oke. Oke ya, sudah tereksekusi. Jadi di sini ada 4 posisi yang masih pending, buy stop, sell limit, buy limit. Ini memang jarang saya gunakan ya untuk yang pending. Saya lebih suka yang langsung on the spot. Jadi silakan untuk yang praktek ini diulang-ulang ya. Untuk yang pending, kalau yang on the spot mungkin udah bisa, tapi suatu saat mungkin perlu yang mempraktekkan yang buy stop dan sell stop, buy limit dan sell limit. Ini adalah fondasi trading ya. Jadi untuk menjadi seorang trader, Anda cukup tahu 20% ilmunya dan 80%-nya adalah psikologi. Jadi 20% itu termasuk strategi ya, strategi, metode, teknik. Dan kalau di forex itu semakin banyak strategi bukan akan semakin membantu profit, tapi malah kita akan tambah pusing ya. Jadi saran saya kalau Anda sekarang dapat materi dari saya, nggak usah coba-coba cari lagi di forum, beli ebook, beli video. Kita diskusi saja. Kita diskusi di Facebook, di BBM, di email. Jadi lebih baik kita mematangkan ilmu yang sudah kita dapatkan ya. Dalam hal ini dari kuliahin yang saya buat dan kita matangkan lagi di Facebook private signal ya. Jadi kalau 80%-nya itu ya money manajemennya, mindsetnya, serakah, takut dalam artian bahwa ketika kita sudah profit dan target profit kita 30 pip misalnya, nah kita kadang takut ya untuk kalau seandainya kita melihat signalnya dia berbalik arah, kita takut untuk mengcutnya, atau ketika sudah dapat profit kita mau menambah lagi, tambah serakah ya. Nah ini 80%-nya ini yang biasanya harus dilatih ya, harus dilatih dengan kematangan trading dan jam terbang, baru psikologinya akan terasah. Jadi kalau untuk ilmunya cukup 20%-nya saja Anda tahu.